Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memilih untuk kita berkumpul di majelis semacam ini yang mendatangkan keberkahan, rahmat, ampunan, pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di saat kita memanfaatkan kesehatan, meluangkan waktu hadir di perkumpulan semacam ini. Mudah-mudahan tiap langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, tiap-tiap langkah dapat menambah kebaikan, menghapus keburukan, dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua dari bulan Sya'ban. Kita telah keluar dari bulan Rajab, dan 3 pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 1 bulan penuh, semuanya dimuliakan oleh Allah. Namun untuk bulan Rajab, dari 1 bulan penuh, dari 30 hari yang lebih dimuliakan oleh Allah 10 hari pertama. Sebab dari awal Rajab sudah Allah turunkan banyak rahmat, keberkahan, serta ampunan. Dan untuk bulan Sya'ban lebih diutamakan lagi, lebih mendapat pandangan khusus lagi dari Allah Ta'ala di 10 hari kedua. Kita sudah berada di malam 10 hari kedua, kalau tidak salah malam 11 atau malam 12 Sya'ban. Kenapa yang lebih dimuliakan di pertengahan? Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Dan untuk bulan Ramadan lebih mendapat pandangan khusus dari Allah di 10 hari terakhir, dikarenakan di situ ada malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan untuk kita di bulan Rajab, Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan di sisa-sisa hari bulan Sya'ban, dan menyampaikan usia kita semua hingga bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul bersabda, tadruna lima sumiya Sya'banu Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathir li Ramadan. Tahukah kalian mengapa dinamakan Sya'ban dengan sebutan Sya'ban? Karena banyaknya cabang kebaikan untuk bulan Ramadan. Karena Sya'ban itu berasal dari kata, kalau diartikan bahasa Indonesia, ialah cabang-cabang. Maksudnya apa cabang-cabang? Dikarenakan di bulan ini banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Di dalam kitab Al-Ghunniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebutkan Sya'ban terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Shin yang artinya syaraf, kemuliaan. Ain, ulu, kenaikan derajat. Ba, bir, yang artinya kebaikan. Alif, ulfah, kedekatan. Dan Nun yaitu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban banyak sekali Allah menurunkan kemuliaan, kenaikan derajat, kebaikan, kedekatan, serta cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan banyak sekali kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban, antara lain salah satu mukjizat Nabi, bulan yang terbelah menjadi dua itu terjadinya di bulan Sya'ban. Kemudian perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kemudian berpindah ke Ka'bah, kejadian tersebut terjadinya di bulan Sya'ban. Turun ayat berkenaan dengan zakat, kewajiban zakat, turun ayat kewajiban puasa Ramadan, termasuk turun ayat atau perintah dari Allah untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ayat tersebut turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tidak hanya sekedar memerintahkan kita salawat, namun Allah turut serta. Allah ikut bersolawat, terus menerus Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat baik sekali apabila kita memperbanyak solawat keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mungkin tidak begitu dipedulikan oleh sebagian besar orang, bulan yang hanya dipandang bulan yang biasa-biasa saja, tidak seperti Rabiul Awal, Muharram, Rajab, apalagi bulan Ramadan. Makanya Nabi besar Muhammad memperbanyak untuk melakukan puasa sunnah selama di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban merupakan bulan disodorkan atau dilaporkan, diangkat catatan-catatan amal kebaikan kita selama 1 tahun. Kalau untuk mingguan setiap hari Kamis, kalau untuk tahunan itu setiap bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjalankan puasa ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah alasan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, alasannya ialah Rasul ingin ketika laporan catatan amal beliau disodorkan, diangkat di hadapan Allah, beliau tengah menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu mari tinggal hitungan beberapa pekan ke depan kita persiapkan sebaik mungkin apa-apa yang harus kita siapkan untuk masuk bulan suci Ramadan. Dari sekarang kita persiapkan. Sya'ban bulan persiapan menyambut Ramadan, Sya'ban bulan pelatihan untuk kita selalu melatih apa saja yang akan kita kerjakan, apa saja yang akan kita perbanyak nantinya di bulan Ramadan. Tahun-tahun sebelumnya sebagian kaum muslimin mengeluh bulan puasa kayak bukan bulan puasa, terawih dibatasin. Tahun-tahun yang lalu kagak boleh terawih, alasannya corona, nggak boleh kumpul-kumpul, masjid ditutup, sampai orang yang mau mendatangi pemakaman ditutup, dijagain. Kenapa? Adanya keramaian. Berziarah nggak boleh, terawih berjamaah di masjid nggak boleh. Banyak orang-orang yang mengeluh, ya Allah bulan puasa kok kayak bukan bulan puasa, kita mau terawih kagak bisa, kita mau berziarah nggak bisa. Nah sekarang ini tahun semuanya udah dibuka, semuanya udah dibebasin, nggak dibatasin. Ayo kita tanyain sama yang kemarin pada ngeluh, sekarang udah dibebasin nih terawih. Kalau yang ngeluh nih tahun dia kagak terawih, nih tahun dia kagak berziarah, ngedatengin
kuburan orang tuanya, percuma dia ngeluh kemarin-kemarinan. Ayo kita tanyain, sekarang sudah dibuka, dibebaskan, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Saling bermaaf-maafan, jangan tunggu lebaran kita mau maaf-maafan. Nih bentar lagi malam nisfu Sya'ban, semua dosa-dosa diampunin sama Allah, kecuali dosa syirik sama dosa orang yang bermusuhan. Waliyadzubillah. Jangan sampai deh kita punya musuh, kagak enak. Kita hidup di dunia punya musuh, kagak bakalan enak menjalani hidup. Lagi makan enak-enak, kebayang muka musuh kita, langsung berhenti kita makan. Waduh, kebayang muka dia. Tidur lagi enak-enak pula, sebelum tidur kebayang muka musuh kita, kagak bakalan bisa tidur. Kagak enak punya musuh di dunia, beneran. Nah terus gimana? Ayo kita sambung lagi, kita damai lagi, kita saling bermaaf-maafan. Urusan dia yang salah, mestinya dia yang ngedatengin kita tuh, buang sifat jauh-jauh tuh. Dia yang salah, kita nggak salah, nggak apa-apa dah, kita datangin. Dia lebih muda, kita usianya lebih tua dari dia, harusnya yang muda datengin ke yang tua, buang untuk sifat jauh-jauh. Kita lebih tua, kita datengin walaupun yang orang yang muda, lebih muda dari kita. Kita yang salah, kita nggak salah, dia yang salah, nggak masalah, kita datengin walaupun dia salah. Kita minta maaf, urusan dia mau maafin kita tuh urusan belakangan. Yang penting sudah kita menggugurkan kewajiban kita. Ingin kita masuk bulan Ramadan, hati kita nih suci, bersih, layak untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.